Shalom, semangat selalu teman-teman dimanapun kau berada hari ini, Surabaya, Jakarta, Singapura, apapun situasi kondisi yang Anda alami sehari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda. Mari kita baca sama-sama di firman Tuhan Amsal 18 ayat yang ke-14. Saudara sering bertanya sama saya, kenapa Pak Gem kok sering bilang semangat, semangat, semangat? Ini ayat yang saya pegang dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Amsal 18 ayat yang ke-14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hari-hari ini saudara, tidak gampang untuk Anda tetap bisa bersemangat di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Seringkali ketika kondisi baik, semuanya berjalan baik, usaha ramai, keluarga baik, semua kesehatan baik, engkau akan tetap bersemangat. Tapi semangatmu tidak berasal dari hatimu yang tulus, tapi semangatmu berasal oleh kondisimu yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya saudara, ketika kondisi, keadaan, situasi di luar tidak ada satupun indikasi yang buat kau semangat, kondisinya sepi, semuanya serba kehilangan. Anda kehilangan income, Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, bahkan Anda kehilangan semua waktu yang ada, bahkan semua yang seharusnya proyek yang Anda dapatkan tidak Anda dapatkan, hal-hal yang baru yang Anda dapatkan tidak Anda dapatkan. Ketika situasi yang tidak kau harapkan, apakah kau tetap bisa bersemangat? Tapi sebaliknya, firman Tuhan berkata beda. Dia berkata jelas, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kata-kata di sini, orang yang bersemangat tidak melihat kondisi, tidak melihat situasi, tapi tetap bersemangat. Di 1 Samuel pasal yang ke-30 ada suatu kejadian menarik tentang satu kata, sikap. Sikap pertama ketika Daud, di mana sebelumnya dia menjadi seorang fugitif, pelarian, dikejar-kejar oleh Saul, tapi Daud selalu mencari Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tanya Tuhan dulu. Tuhan, apakah harus begini? Apakah aku harus begitu? Dia begitu intim di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah masalahnya, tetap dia semangat cari Tuhan. Di tengah-tengah segala dikejar-kejar Saul, dia tetap berdoa, mencari dan bertanya sama Tuhan. Tapi ketika pertama kali Saul membunuh dia, luput. Kedua, tidak kenal lagi saudara. Tapi kemudian 1 Samuel pasal yang ke-27, Daud merasa lelah. Dia berpikir lain, lebih baik aku sekarang ke Filistin aja. Aku datang ke raja Filistin yang namanya Akis. Aku kenal dia, lebih baik aku hidup bersama dia. Pasti dengan aku hidup bersama dia, tidak mungkin Saul mengejar-ngejar aku. Dan memang benar demikian. Dia dikasih tempat namanya Siklag. Singkat cerita, sejak dia tinggal di Siklag bersama orang Filistin, kerjaannya adalah menjadi pasukan dari orang Filistin. Ya, Saul tidak pernah lagi mengejar-ngejar dia. Secara pikiran manusia, seolah-olah Daud lepas dari masalah dan seolah-olah Daud tidak perlu Tuhan lagi. Ada 1,5 tahun masa-masa bagaimana ketika dia tinggal di Filistin bersama Raja Akis. Tapi kemudian Tuhan tidak pernah izinkan terjadi. Tuhan melalui Siklag, Tuhan izinkan suatu masalah besar terjadi. Yaitu apa yang terjadi saudara? Ketika di tengah-tengah perperangan yang terjadi, orang Filistin bersiap-siap untuk perang melawan Saul saudara. Nah, ketika orang Filistin berkumpul semua, Raja Akis juga berkumpul. Filistin punya beberapa raja saudara. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka raja yang lain melihat, kok ada Daud di sini? Ngapain dia ikut perang bersama-sama melawan rajanya dia sendiri Saul? Jangan-jangan nanti dia menjadi pengkhianat di kita. Suruh dia pulang. Dalam perjalanan Daud dan 600 pasukannya balik ke Siklag, terjadi masalah yang besar sekali, yaitu Siklag terbakar habis, dijarah oleh orang Amalek. Seluruh istri daripada para pasukan ini, termasuk istri Daud sendiri, dijadikan tawanan. Anak-anak mereka dijadikan tawanan. Perhatikan baik-baik dengan kata ini di bawah tadi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan izinkan Siklag terjadi kembali kepada Daud. Dengan maksud apa? Mengingatkan kembali kepada Daud untuk dia kembali lagi kepada Tuhan. Karena selama 1,5 tahun Daud tidak pernah lagi bertanya sama Tuhan. Daud lupa Tuhan rencananya belum selesai terhadap dia. Siklag itu berbicara soal kehilangan. Siklag apa yang hilang dalam hidup hari ini? Daud mengalami kehilangan, istrinya hilang, anaknya hilang, seluruhnya dijarah semua, harta kekayaan juga dijarah. Dia mengalami kehilangan. Tapi perhatian baik-baik, ketika tekanan begitu menumpuk, semua menyalahkan Daud sebagai seorang pemimpin. Haruslah saudara dan saya melakukan satu ini. Tetap bersemangat. Semangat apa saudara? Semangat untuk tetap mencari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh si Daud. Semangat tetap mencari Tuhan. Apa yang dilakukan dia? Dikatakan begini di ayat yang ke-6 saudara.
Tetapi Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. 1,5 tahun dia nggak pernah tanya sama Tuhan. 1,5 tahun dia lupa ada Tuhan yang menolong dia selama ini tadi. Bahasa Inggrisnya, he encouraged himself. Artinya memotivasi kepada dirinya, aku harus kembali ke Tuhan, aku harus mencari Tuhan. Sering kali kita mengalami sikap dalam hidup kita, sering kali kita mengalami persoalan dalam hidup kita nggak malah cari Tuhan, kita malah menyalahkan orang lain. Mari hari-hari saudara, kalau kau mengalami sikap dalam hidupmu, jangan salahkan siapa-siapa, jangan kecewa, jangan pahit hatimu, jangan juga kau tawar. Perbaiki hubunganmu sama Tuhan, sehingga kau mengalami angkor yang baru dalam hidupmu. Semangat yang kedua. Hari-hari ini Daud kembali kepada petunjuk Tuhan. Daud kembali kepada pimpinan Tuhan. Ingat baik-baik firman Tuhan di Yeremia berkata dengan jelas, pasal 17 saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, ya, orang yang mengandalkan orang lain, dan orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Udah lama, 1,5 tahun dari orang yang biasa intim sama Tuhan, Daud tiba-tiba tak bertanya lagi sama Tuhan. Dia merasa dirinya kuat, terkutuk saudara. Ketika Tuhan izinkan sikap pada Daud, Daud ingat kembali. Dia bilang sama Abiathar, mana efod itu? Artinya kembalikan kembali kebenaran itu pada hidupku. Kenapa? Orang kalau sudah diberkati, hidupnya sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, lupa tanya sama Tuhan, untuk apa aku disembuhkan? Lupa tanya untuk apa aku diberkati? Lupa tanya sama Tuhan, untuk apa aku diberikan kekuatan? Tuhan izinkan sikap kehilangan tadi untuk membuat apa? Semangat yang kedua, semangat untuk mengembalikan kebenaran dalam hidup kita. Apa kebenaran? Hanya tuntun Tuhan aku, pimpin aku Tuhan supaya jalanku nggak salah. Dia tanya dulu, Tuhan, apa aku harus mengejar mereka? Daud merendahkan dirinya. Tuhan, apa aku bisa mampu? Tuhan jawab, pergi, engkau akan mampu. Engkau akan mengejar mereka dan engkau akan membawa kembali kemenangan dalam hidupmu. Itu yang kedua. Engkau di lockdown hari ini di rumah, tapi ingat baik-baik. Memang fisikmu di lockdown, tapi jangan pernah iman dan semangatmu juga ikut di lockdown. Fisik boleh kau terbelenggu di rumah, sekeluarga terbelenggu di rumah nggak apa-apa, tapi imanmu jangan pernah terbelenggu. 2 Timotius 2 berkata yang jelas, meskipun aku di penjara, Paulus berkata begitu, tapi Injil tidak pernah terpenjara. Yang ketiga saudara, mari sama-sama kita baca 1 Samuel pasal 30 ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jalan Daud. Daud menang. Kembali semua ini, ada satu pun yang hilang. Perhatikan baik-baik, kalau Tuhan mengizinkan sikap dalam hidupmu, tapi kau tetap bersemangat kembali untuk mencari Tuhan, bersemangat untuk kembali kebenaran dalam hidupmu, apa yang hilang hari ini, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat ganda dalam hidupmu. Ketika kita sudah punya semangat untuk mencari Tuhan di tengah susahnya masalah kita punya semangat untuk kembali benar kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan. Jangan lupa, punya semangat untuk berbagi segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sering kali kalau orang diberkati, tambah pelit sudah. Salah. Harusnya ketika Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, fokus untuk apa Tuhan izinkan kau mengalami itu? Fokus untuk apa? Kau diberkati sehingga semua yang Tuhan percayakan berguna untuk orang lain. Nanti baik-baik cakapnya jauh dalam memimpin. 600 orang yang pergi ke sana menjarah kembali harta kekayaan yang tadi hilang saudara. 200 kecapean, akhirnya nggak ikut. 400 pergi bersama-sama. Ketika pulang, yang 200 ini nunggu memberi salam sama Daud. Yang 400 bilang begini, ojo dikasih, jangan dikasih, karena mereka nggak ikut perang. Tapi Daud bilang, no nehi, semua yang pergi berperang dan tidak ikut berperang sama-sama dapat rata. Pikirkan yang lain juga saudara. Biasakan hidup kita itu berbagi, share, sehingga hidupmu berguna. Demikian kalau kita berbagi. 2 sama 2 dia menjadi raja. Pertama kali di Hebron. Kenapa orang tua di sana, orang tua Yehuda kok ikut Daud? Karena pada waktu Daud menerima jalan, dia nggak lupa, dia kirim semua di Hebron. Ketika dia menjadi raja pertama kali, tua-tua itulah yang mengangkat dia menjadi raja. Tabur di hari ini semangat berbagi, sehingga itu berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, tetap semangat. Saudara, orang yang bersemangat sanggup menanggung segala penderitaannya. Itu pada Amsal 18:18. Saya tutup satu ayat. Filipi 4:13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung ada Dia, yaitu Yesus yang sanggup menyertai kau dalam segala masalah apapun yang kau hadapi. Ingat baik-baik, Yesus ada di hidupmu. Engkau hari ini menderita, Dia sudah menderita duluan. Jauh lebih susah daripada kita. Mari kita sama-sama tetap semangat kembali mencari Tuhan, pulihkan kembali hubunganmu sama Tuhan, minta kembali tuntunan pimpin Tuhan. Jangan mendahului rencana Tuhan dalam hidupmu. Kembali kau merendahkan diri, sehingga ketika kau dipulihkan, kau diberkati kembali. Setelah corona ini lewat, engkau di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, engkau tetap bisa berbagi. Kau nggak punya apa-apa, angkat teleponmu, telepon temanmu yang lain, kabari gimana, telepon beri kekuatan, doakan, itu juga berbagi.
Haleluya. Saya mau berdoa untuk semua jemaat dimanapun kau berada, Singapura, Jakarta, Surabaya. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, aku berdoa untuk semua teman-teman yang ada, jemaat Tuhan yang ada di Sydney, baik yang di Singapura, Jakarta, Surabaya, atau kota manapun juga yang ada di dunia tadi Tuhan. Aku berdoa supaya kekuatan ilahi turun dalam hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi yang pasif, iman mereka tetap aktif Tuhan. Di tengah masalah yang mereka hadapi, semangat yang pertama, yaitu tetap merindukan Tuhan. Semangat mencari Tuhan di tengah kondisi yang gak pasti, karena dia tahu Tuhan tetap pasti dan tidak pernah berubah. Yang kedua, semangat untuk mencari firman Tuhan, mencari pimpinan Tuhan untuk kembali mengikuti rencananya dia, tidak mendahului rencana Tuhan. Yang ketiga, semangat untuk apa? Berbagi apa yang Tuhan sudah berikan, sehingga engkau berdampak, hidup menjadi berkat. Engkau bukan mencari berkat, tapi engkau menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidupmu. Engkau diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, pernyataan Tuhan sempurna atasmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat selalu. God bless you.